Halo, kita bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai variabel, lalu definisi operasional, dan skala pengukuran. Nah, kita bahas yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel terdiri dari dua kata, yaitu vary, yang artinya berubah, dan able, yang artinya dapat. Secara harafiah, variabel diartikan dapat berubah, atau kita lebih identik menyebutnya dengan kata bervariasi. Ya. Definisinya secara umum, variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diukur, baik berwujud atau tangible maupun tidak berwujud atau intangible. Ya. Sekali lagi, variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai. Ingat, variabel mempunyai nilai dan dapat diukur. Intinya adalah variabel itu punya nilai dan bisa diukur atau dapat diukur. Nah, ciri variabel sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah variabel mempunyai atau memiliki nilai. Seperti yang sebelumnya tadi, merupakan sesuatu yang mempunyai nilai dan variabel itu adalah dapat berubah. Maka variabel cirinya adalah memiliki nilai yang bervariasi. Ya. Hal ini karena variabel membedakan suatu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi. Ya, variabel itu membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi. Maka variabel harus memiliki nilai yang bervariasi. Yang kedua, cirinya adalah variabel harus bisa diukur. Jadi kalau kita melakukan penelitian, ya, penelitian kuantitatif, ini mengharuskan adanya hasil penelitian yang objektif, terukur, dan selalu terbuka untuk diuji. Maka variabel harus bisa diukur dan mempunyai nilai. Variabel ini berbeda dengan konsep, ya. Kalau konsep itu tidak dapat diukur, tapi kalau variabel bisa diukur. Jadi Anda harus bisa membedakan antara variabel dan konsep. Kalau variabel ini bisa diukur, ya. Kalau konsep tidak bisa diukur. Jenis variabelnya ada berapa sih? Dari beberapa sumber saya memperoleh ada 5 jenis variabel. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel moderator, ada variabel antara, dan ada variabel kontrol. Pak, apakah semua variabel ini harus dipakai? Tidak. Ya. Tapi yang pasti kita biasanya menggunakan adalah kalau kita di Eksat, kita di teknologi pangan, kita biasanya menggunakan adalah ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dan satu lagi biasanya adalah variabel kontrol. Kita akan membedah satu persatu, ya. Variabel bebas. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas atau independent variable, ya, merupakan tipe variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab.
Penyebab apa? Penyebab terjadinya perubahan pada variabel yang lain. Keberadaan variabel ini tidak tergantung pada variabel yang lain. Jadi dia bebas, makanya dinamakan variabel bebas. Jadi dia tidak bergantung pada variabel yang lain. Ya, beberapa literatur biasanya menyatakan variabel bebas ini juga dinamakan variabel stimulus, variabel pengaruh, variabel prediktor, memprediksi, ya, beda-beda. Tapi kita mengenalnya, kalau kita di teknologi pangan adalah variabel bebas. Pada penelitian, kalau kita nanti menggunakan uji statistik, ya, terutama regresi, kita menggunakan istilah namanya variabel independen. Tapi kalau di jalur yang lain maka bisa jadi namanya juga beda. Ya, ada eksogen. Nah, lalu yang kedua adalah variabel terikat. Apa itu variabel terikat atau dependent variable? Ini adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi. Ingat, keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dinamakan variabel terikat karena kondisi dan variasinya memang terikat dan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Atau kalau kita ngomongkan variabel yang lain itu adalah variabel bebas. Variabel terikat ini ya macam-macam namanya, ya, tergantung literaturnya. Tapi kita membatasi dengan nama variabel variabel terikat atau dependent variable. Ya. Lalu yang ketiga adalah variabel moderator, namanya moderator. Ya. Jadi dia menghubungkan, ya, penghubung. Jadi variabel moderator ini adalah memang berhubungan langsung antara variabel independen atau bebas dan dependen atau terikat. Dan kemungkinan juga dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel moderator ini merupakan variabel yang memperkuat, bisa melemahkan juga hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ada beberapa jenis variasi variabel moderator. Yang pertama adalah variabel moderasi murni, lalu moderasi semu, ya, ada murni, ada semu, kemudian ada moderasi potensial, dan yang terakhir adalah prediktor moderasi. Dalam teknologi pangan, kita jarang sekali menggunakan variasi moderator ini. Ya. Lalu yang keempat adalah variabel antara. Apa itu variabel antara? Variabel antara merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Nah, ini juga jarang sekali kita menggunakan variabel antara ini di teknologi pangan. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol biasanya adalah variabel independen, ya, tapi dalam studi relasional yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Dapat juga variabel kontrol ini dinamakan
dikontrol dan pembuatannya konstan. Ya, kalau kita biasanya ada variabel kontrol itu adalah ya kontrol itu yang biasa kita pakai sih, tapi kita jarang mengatakan variabel kontrol karena variabel kontrol memang tidak secara langsung masuk dalam pembahasan kita. Biasanya memang digunakan sebagai pembanding. Ini kita bandingkan biasanya untuk pembanding saja. Oke, kita lanjut ke operasional variabel. Apa itu operasional variabel? Ya, operasional variabel itu adalah penentuan konstruk atau kerangka sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Jadi teman-teman harus melakukan operasional variabelnya seperti apa sih supaya variabel teman-teman ini dapat diukur. Tujuannya adalah memungkinkan peneliti lain untuk dapat melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau pengembangan dengan cara pengukuran yang lebih baik. Sebagai contoh, kalau teman-teman tahu dalam seminar kakak-kakak tingkat kalian, mereka menggunakan suatu konsep, misalkan kerangka penelitiannya adalah mengambil dengan punyanya si A, gitu ya, dengan beberapa modifikasi. Nah, inilah yang dinamakan dengan operasional variabel. Karena di sana kalian akan menentukan variabel-variabel mana yang akan kalian ukur. Pengukurannya di mana? Nah, beda dengan konsep ya. Kalau konsep kan hanya, oh ini konsep saya, tidak bisa diukur. Ya. Saya membuatnya seperti ini, titik. Sudah. Tapi dengan variabel ditambahi dengan operasional variabel, konsep tadi ditambahkan dengan, oh saya akan melakukan pengukuran ini di sini. Pengukurannya apa? Misalkan, ya, saya melakukan perebusan nih 2 kali, ya, yang perebusan, maaf maksud saya bukan perebusan 2 kali, tapi faktornya 2 level, maaf, perebusan 2 level, yang satu 30, yang satu 40 misalkan. Nah, lalu variabelnya mana yang mau saya diukur? Oh hasilnya nih, hasilnya. Nah, setelah setelah dipanaskan dengan suhu segitu, hasilnya bagaimana sih? Itu yang kita ukur. Nah, makanya kita perlu yang namanya kerangka atau konstruk atau operasional variabel. Nah, lalu metode pengukurannya bagaimana? Ya, metode pengukuran itu adalah bagaimana peneliti dapat memberikan label pada data yang dikumpulkan, sehingga mempermudah proses dan analisis data lebih lanjut. Setelah kalian melakukan operasional variabel, menentukan di mana letak variabel yang akan kalian ukur, mana variabel yang harus diukur, nah, lalu kalian harus melakukan metodenya bagaimana, metode pengukurannya. Sehingga data kalian ini bisa diproses. Kalian harus memberi label, oh labelnya di sini nih. Nah, melabelinya ini bagaimana? Ada beberapa metode ya, kita menyebutnya adalah dengan kata skala. Ya. Metode ini menghitungnya kita menyebutnya adalah dengan kata skala. Nah, skala ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Apa itu skala nominal? Ya. Skala nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk memberikan kategori atau kelompok dari suatu objek.
dengan angka yang melekat pada objek yang diperlakukan sebagai label atau pembeda. Skala nominal ini ya dipakai biasanya untuk identifikasi terhadap status atau kategori dari kelompok. Hmm. Contohnya, jenis kelamin eh, diberi angka 1 untuk laki-laki dan wanita 2 misalkan. Nah, ini kan tidak menyebutkan tidak ada ranking, hanya nominal saja. Atau kalau kita lebih mengenalnya dengan nominal scale, skala. Ya, jadi hanya nominal saja. Ya, tidak ada tingkatan juga. Misalkan kalau kita melakukan ini biasanya di responden ya, ada status perkawinan nih, menikah, tidak menikah. Nah, menikah kita beri angka 1, tidak menikah kita beri angka 2 misal. Nah, ini nominal. Tapi nominal ini bisa dihitung karena dia bersifat angka 1, 2, dan lain-lain. Nah, lalu ada yang kedua adalah namanya skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sebagai ranking. Ya, jadi dirankingkan. Jadi skala ordinal ini tidak hanya memberi skala saja, tidak hanya mengelompokkan pada satu variabel yang ada, namun juga memberikan urutan peringkat, ya peringkat atau ranking. Oh, 1, 2, 3, 4. Ini tapi diperingkatkan. Oh, yang ini lebih banyak di peringkat 1, yang ini lebih sedikit di peringkat 2, misal. Lalu yang ketiga adalah skala interval. Apa itu skala interval? Skala interval merupakan skala pengukuran untuk mengukur suatu objek ya atau responden dengan kategori dengan melakukan kategori, ranking atau peringkat dan memberi nilai terhadap preferensi tertentu. Skala interval ini juga dapat menunjukkan jarak antar satu data dengan data yang lain. Apakah memiliki bobot yang sama atau berbeda? Ya, kalau ini interval itu semacam penggabungan antara nominal dan ordinal, ya. Jadi dia mempunyai kekuatan itu sebagai pembeda. Oh, ini lebih baik daripada yang lain. Ada bobotnya juga. Kalau ordinal tadi itu hanya memeringkatkan saja, ya, hanya diperingkatkan 1, 2, 3. Oh, ini peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3. Kalau nominal tadi itu tidak ada peringkat 1, 2. Oh, ini nilainya sama kok. Tidak menyatakan. Nah, tapi interval ini ya ada nominalnya, ada ordinalnya. Jadi dan ditambah ada bobotnya. Mana yang terbaik? Nah, lalu yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang menunjukkan kategori atau peringkat, kategori, peringkat atau ranking, jarak interval, dan memiliki titik nol atau eh, nol itu nilai mutlak atau absolut. Ya, yang benar-benar nol. Memang berarti ada semacam
eee, apa namanya, rasio ini, ukurannya itu, antara sekian sama sekian misalkan. 0 0 sampai 10. Ini rasio. Nah, nilai tersebut, nilai absolutnya yang 0 atau, biasanya memang ada nilai absolutnya, itu, digunakan sebagai, nilai yang tidak dapat diubah. Jadi memang sudah ketentuan. Lalu, skala yang berikutnya pengukurannya, kalau ini adalah pengukuran, dengan menggunakan skala secara umum, ada namanya pengukuran, sikap. Pengukuran sikap ini untuk apa ya? Pengukuran sikap ini adalah untuk memang mengukur sikap atau respon. Biasanya kita gunakan untuk responden atau kalau kita itu lebih ke arah panelis, biasanya kita gunakan di organoleptik. Nah, ada beberapa, apa ini namanya, skala dalam, pengukuran sikap. Yang pertama adalah skala ranking, maaf, rating, ya. Nah, skala rating ini ada banyak sekali, dia punya, eee bagian, ya. Yang pertama adalah skala rating sendiri itu adalah, sejumlah kategori atau respon yang digunakan, berkaitan dengan objek biasanya untuk, apa, rating ini ya, eee, efektif atau efisien misalkan ya. Skala ratingnya itu untuk merespon, mana sih yang paling disukai ya, ratingnya mana sih yang paling banyak. Nah, itu. Skala rating sendiri ada yang namanya rating, eee, dikontomis. Dikontomis ini hanya jawaban ya dan tidak, suka atau tidak. Nah, itu skalanya itu. Masuknya adalah skala nominal. Nanti akhirnya kita ngitungnya 1, 2 gitu, dengan tingkatan yang sama. Lalu yang kedua adalah rating kategori, ya, atau skala rating kategori atau kategori rating skala. Ini biasanya, eee, digunakan sih beberapa item, namanya aja kategori, memberikan keleluasaan biasanya untuk responden. Kalau tadi kan iya dan tidak, kalau skalanya adalah dikontomis ya, tapi sekarang ada tingkatan lebih lagi, yaitu misalkan adalah hitungannya sangat bagus, bagus, sedang, jelek. Nah, ini sangat jelek. Nah, tapi ini masih, eee, istilahnya itu, nilainya sama, nominal, gitu. Tapi sudah terkategori, sudah dikategorikan. Nah, lebih dalam lagi ada namanya skala Likert. Nah, ini baru. Skala Likert ini ya menyatakan setuju atau tidak, ya, kesetujuan atau tidak, tapi ada peringkatnya. Sangat setuju misal dikasih skor 5 nih, sangat tidak setuju dikasih skor 1. Nah, ini sudah mulai ada peringkat, sudah dihitung, sudah tidak nominal lagi, sudah ada ordinalnya. Lalu yang berikutnya adalah namanya, skala perbedaan sematis. Ini biasanya pakai, garis bilangan kayak gitu, kasih nilai, nah ada titik-titiknya. Nah, nomor 1, 2, 3 di mana, nah itu.
Ini pembeda sematis. Jadi ada kutub murah dan mahal, suka dan tidak suka misalkan. Nah itu, kalau suka ada kotak-kotaknya dan angkanya 1, 2, 3 sampai 7 misalkan, kasih lingkarannya di mana sih? Gitu. Supaya mereka tahu, oh lebih mendekati ke tidak setuju nih atau lebih mendekati ke setuju. Lalu ada juga namanya eh, skala rating numerik. Ini hampir sama dengan eh, eh, si sematis tadi itu, ya. Bedanya adalah, oh maaf, kalau yang sematis tadi itu hanya memberi tanda saja, jadi dia hanya menyukai yang mana sih. Tapi kalau yang numerik ini sudah ada nilainya. Jadi sangat tidak suka itu hampir mirip dengan Likert tadi itu, tapi ini dalam bentuk skala. Ya, bentuknya udah ordinal. Lalu yang berikutnya, yang keenam adalah skala penilaian Intermezz. Apa ini? Wah, macam-macam ya. Eh, ini hampir sama semuanya dengan Likert juga, tapi dia pakainya adalah interval. Sudah ada nilainya juga. Lalu ada Fig or constant sum rating skala. Kalau ini sudah ada sum-nya. Kalau ada sum berarti sudah dijumlahkan. Ya. Jadi biasanya responden sendiri yang memberi pembobotan nilai. Gitu. Jadi kira-kira dikasih nilai berapa sih? Ya. Lalu ada staple rating skala. Ini adalah biasanya digunakan ada sekarang ada minusnya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kesukaan Anda di mana sih? Ada plus, ada minus. Ada atas, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, milihnya kemana? Itu. Lalu ada namanya skala grafis. Skala grafis ini biasanya responden diberi pertanyaan, kemudian mereka diminta membuat grafisnya, titiknya di mana. Lalu ada yang berikutnya adalah konsensus rating skala. Kalau namanya konsensus, ini berarti kesepakatan. Kalau kita FGD, Focus Group Discuss. Nah, ini biasanya di konsensus ini. Itu yang rating untuk skala sikap. Lalu ada namanya skala ranking. Skala ranking dibagi menjadi 3, yaitu skala perbandingan berpasangan. Lalu yang kedua adalah forced choice. Yang ketiga adalah komparatif skala. Skala perbandingan berpasangan sudah pasti dibandingkan pasangannya seperti apa. Jadi memang skala ini memang berpasang-pasangan. Ya. Lalu kalau force choice, ya ini relatif. Jadi dikasih peringkat mana pilihan diurutkan. Biasanya lebih ke arah mengurutkan pilihan. Ya. Mana sih yang paling disukai? Nah, ini biasanya lebih banyak kita kita ngomongkan sikap ini memang di organoleptik ya. Lalu yang terakhir adalah komparatif skala. Jadi ada semacam komparatif pembanding, ada semacam jadi dibandingkan. Saya punya kue A, ada kue B, ada kue C. Kue B sama kue mana sih yang mirip sama kue A, kue B atau kue C? Nah, ini komparatif skala. Nah,
Ada banyak sekali memang, pengukuran yang harus teman-teman pelajari, hanya sekali lagi, teman-teman fokus memang harusnya ke operasional variabel. Jadi kerangka operasional, kerangka variabel kalian ini supaya dapat diukur bagaimana, ya. Lalu dari situ kalian bisa nanti akan menentukan skala apa yang akan kalian gunakan. Apakah nominal saja cukup? Apakah ordinal atau interval, nah, atau malah rasio? Kalau kita menggunakan skala ini biasanya kalau kita gunakan, kita pilih adalah untuk misalkan penelitian, pengujian fisik, kimia, mau pakai apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Dan kalau yang sikap tadi itu, rating, ranking, ini adalah lebih banyak ke organoleptik. Jadi kalau organoleptik kalian harus langsung ke, saya mau ke ratingnya, ya, ratingnya mana yang paling disukai, cuman gitu saja, ataukah ke rankingnya. Jadi di-rankingkan, diperingkatkan. Oke, baik. Sekian perkuliahan penjelasan perkuliahan kita hari ini mengenai variabel, definisi operasional, dan skala pengukuran. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Selamat pagi dan terima kasih.